Shalom. Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada saat ini. Nah anak ibu, kita akan memulai materi kita yaitu mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Masih tetap semangat kan untuk belajarnya? Ya pasti dong ya kan, harus tetap semangat meskipun sampai saat ini kita itu masih belajar dari rumah. Belajarnya masih online, tapi kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Nah, sekarang kita akan mulai materi kita yaitu mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Eits, sebelum kita memasuki materi ancaman di bidang sosial budaya, Ibu akan jelaskan sedikit nih tentang materi kita di minggu yang lalu. Siapa nih masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ya, betul sekali. Materi kita minggu yang lalu adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, Ibu akan berikan contoh-contoh ancaman bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, seperti yang digambar yang ada di video itu contoh-contoh dari barang luar negeri. Nah, dengan adanya barang-barang dari luar negeri itu, maka mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Ancaman yang kedua yaitu perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ancaman yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Ancaman yang keempat, angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Oke, sekarang kita masuk materi baru yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar loh. Nah, ancaman dari dalam itu ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Nah, contohnya yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ancaman yang ketiga, contohnya adalah sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Nah, lalu yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan sosial. Nah, yang keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah anak ibu, sampai di sini penjelasan mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Ibu berharap kalian bisa mengerti dan memahami materi kita hari ini. Nah, untuk anak ibu yang belum memahami materi kita hari ini, kalian bisa memberikan atau menanyakannya langsung di kolom komentar yang ada di Google Classroom kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan shalom.